Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi pertama ya, tentang konsep keselamatan pasien dan kesehatan kerja dalam keperawatan. Jadi karena kita di rumah sakit, jadi kalau yang tadi saya bilang di RPP bahwa K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau dia bekerja di pabrik, ya keselamatan dan kesehatan, kerjanya dia. Tapi karena kita perawat, kerja di rumah sakit, berarti yang diperhatikan keselamatan pasien, ya. Jadi di depan ini adalah keselamatan pasien dan keselamatan siapa? Kita juga perawatnya, tenaga kerjanya, ya. Jadi di sini kesehatan dan kesehatan kerja dan keselamatan dari perawat itu sendiri dan kesehatan kerja dari si, perawatnya, dari kita, mudeng ya. Jadi nggak hanya ngomongin pekerjanya saja, ketika orang bekerja di pabrik, dengan menghasilkan misalnya, apa sih, misalnya bekerja di Purbalingga itu yang banyak pabrik, apa, pabrik idep misalnya. Dia kan, karyawan bekerja dengan benda mati, menghasilkan benda mati, maaf. Kan berarti apa? Yang diperhatikan adalah keselamatan dan kesehatan dari si karyawan tadi. Tapi ketika bekerja di rumah sakit yang diperhatikan berarti keselamatan dari objeknya, dari si pasiennya, dan dari si perawatnya. Dan diperhatikan juga tentang kesehatan dari tenaga kerjanya, kesehatan dari perawatnya. Begitu ya, ada gambaran ya untuk prolog di awal. Oke, terus selanjutnya Eee, terkait dengan latar belakang tadi, saya mau bilang bahwa, kenapa sih kita nanti belajar, tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi pada prinsipnya semuanya tujuannya adalah untuk efisien dan efektif ya. Di sini efisien dan produktivitas pekerjaan. Jadi efisien itu ibaratnya kalau bahasa ibu-ibu adalah hemat, tidak boros, kalau bagi laki-laki mungkin bahasanya, "Ih kamu pelit banget." Nah, padahal bagi ibu-ibu itu bukan pelit, ini adalah efisien, hemat, ya. Jadi harapannya, produknya banyak, tetapi efisien tadi, hemat bahan, hemat waktu, hemat tenaga, tujuannya itu. Sehingga tenaga karyawannya itu harus selamat sama harus sehat, seperti itu. Jadi tenaga kerjanya dengan adanya keselamatan dan kesehatan kerja yang diperhatikan, harapannya tenaga kerjanya tahan fisik, daya kerjanya bagus, tingkat kesehatannya tinggi, sehingga si tenaga kerja tadi dia akan nyaman dalam bekerja dan selamat dalam bekerja. Kalau nyaman dan selamat, senang, semuanya bahagia, otomatis produktivitas pekerjaannya banyak dan efisien. Seperti itu ya. Jadi tenaga kerjanya yang, utamakan, tenaga kerjanya bahagia, nyaman, sehat, ya otomatis pekerjaannya, hasil pekerjaannya akan, produktif dan akan efisien. Oke, terus terkait dengan, keperawatan di sini bahwa WHO mengatakan 35 juta petugas kesehatan, 3 juta di antaranya dia terpajan oleh, patogen lewat, aliran darah. Lah, 2 jutanya ini tertular, virus hepatitis B dan 170 ribu tertular virus HIV. Nah, otomatis kan ini di sini perawat tidak diperhatikan terkait dengan keselamatan dan kesehatannya. Makanya kita semua hari ini belajar terkait dengan keselamatan pasien, keselamatan perawat, dan kesehatan kerja dari, perawat. Dan kita tahu sendiri bahwa, kasus injuri ataupun penyakit akibat kerja yang di umum dan di sarana kesehatan semakin meningkat ya, apalagi sekarang lagi, didengung-dengungkan tentang keselamatan pasien. Jadi pasien dirawat di rumah sakit harapannya selamat, bukan malah jadi nggak selamat, seperti itu. Terus, sejarah K3 emang diawali apa? Sebenarnya, keselamatan dan kesehatan kerja ini sudah dari sejak zaman purba berkembang. Jadi manusia dari zaman dulu kan sudah bekerja ya, bekerja untuk, memenuhi kebutuhannya agar dia bisa hidup. Nah, ketika manusia zaman dulu itu bekerja,
mungkin dia akan mengalami kecelakaan. Sehingga dengan akal pikirnya, manusia tadi berusaha untuk mencegah biar tidak terjadi kecelakaan yang sama dengan akalnya. Lah zaman dulu kalau bekerja individu, oh biar tidak kecelakaan lagi gampang. Ya, tapi masalahnya kan sekarang kalau orang bekerja itu berkelompok, jadi banyak orang, banyak anggota. Lah untuk ngomongi orang banyak itu susah, sehingga butuh ilmu K3 ini. Terus pada tahun 1700 sebelum Masehi, itu zamannya Raja Hammurabi dari kerajaan Babilonia. Dia membuat peraturan bahwa ketika seorang ahli bangunan yang membuat rumah untuk seseorang dan ketika tidak dilaksanakan dengan baik, yang akhirnya rumahnya itu roboh dan menimpa dari pemilik si rumah dan akhirnya bisa menyebabkan kecelakaan pada pemilik rumah, maka ahli bangunan tadi akan dihukum, akan diberikan hukuman tadi ya. Terus selanjutnya pada zaman Muzai ini adalah 5 abad. 5 abad setelah kerajaan Hammurabi tadi. Ini juga ada aturan bahwa ahli bangunan itu bertanggung jawab pada keselamatan para pelaksana dan pekerjanya, dan dia meminta ketika yang bangun rumah dia harus pasang pagar pengaman di sekeliling rumah tadi. Terus pada tahun 80-an, bukan 1980 ya, tapi pada tahun 80-an ada ahli ensiklopedia dari Roma namanya Plinius. Dia mengatakan bahwa pekerja tambang itu wajib memakai masker pada saat bekerja. Begitu ya. Terus selanjutnya pada tahun 1450 ini ada ahli namanya Domenico Fontana. Dia ngomong bahwa para pekerja ini harus pakai topi baja untuk melindungi kepalanya. Terus selanjutnya pada tahun 1931 ada ahli namanya Heinrich, dia membuat buku Industrial Accident Prevention, buku tentang mencegah kecelakaan. Nah, ini adalah titik awal bagi semua gerakan keselamatan kerja yang terorganisir dan terkenal banget Heinrich ini dengan teori domino. Teori domino apa? Teori domino itu mengatakan bahwa kecelakaan kerja itu bisa disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama adalah karena dari pekerjaannya itu sendiri yang mengalami kurang teliti atau tidak sesuai SOP, dan yang kedua adalah dari lingkungan kerjanya. Jadi 80% kecelakaan kerja disebabkan karena kesalahan dari pekerjanya, 20% karena lingkungan kerjanya. Jadi kayak ada piramida ya, piramida atau ada segitiga, ujung atas tenaga kerja, ujung bawah adalah bahan, ujung bawah adalah alat. Nah, mereka bekerja, berproses untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, ini butuh otomatis butuh kesehatan, butuh keselamatan, dan butuh lingkungan yang selamat juga dan lingkungan yang sehat. Seperti itu. Dan dari si Hendrik bilang bahwa kecelakaan tadi kebanyakan disebabkan karena kesalahan dari pekerja sebanyak 80% dan 20%-nya adalah karena lingkungan. Oke, selanjutnya konsep K3 ini ada konsep lama dan konsep masa kini. Kalau konsep lama, di sini dikatakan bahwa kecelakaan itu merupakan nasib sial dan resiko yang harus diterima. Jadi ketika ada pekerja yang misalnya kesetrum misalnya, oh berarti itu nasib sialnya pekerja, itu konsep lama. Terus konsep lama juga tidak perlu berusaha untuk mencegah, terus berpikir bahwa konsep lama, oh kalau dia sakit masih ada yang akan menggantikan. Terus konsep lama untuk memperhatikan K3, memperhatikan kesehatan karyawan butuh biaya yang tinggi. Terus selanjutnya adalah memperhatikan K3 maka akan menjadi faktor penghambat produksi. Sementara kalau masa kini kecelakaan itu bukan sebuah nasib ya, tapi tadi bisa karena 2 hal tadi. Dan ini tadi kecelakaan itu pasti ada penyebabnya, bukan karena hanya nasib.
Itu enggak. Tadi ada penyebabnya tadi. Pertama adalah bisa dari kesalahan karyawannya, yang kedua adalah karena lingkungan. Sehingga dua hal ini tadi bisa dicegah. Nah, karena di masa kini memandang bahwa, oh kalau terjadi kecelakaan kerja pada karyawannya, maka akan menimbulkan kerugian. Nah, sehingga peran pemimpin ini sangat penting. Sangat penting untuk apa? Untuk melakukan pencegahan penyakit ataupun kecelakaan akibat kerja. Oke, mengapa perlu K3? Ini sekali lagi saya bilang, bahwa K3 ini adalah program untuk mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit. Mencegah biar tidak ada celaka, tidak ada penyakit akibat kerja. Dan dengan adanya K3, kita belajar K3, kita jadi tahu mana yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit. Nah, karena kita sudah tahu, berarti dengan K3 kita bisa melakukan tindakan antisipatif bila memang terjadi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Begitu ya. Kenapa sih harus belajar K3? Saya ulangi, karena untuk mencegah biar tidak timbul kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Terus yang kedua, dengan mencegah tadi caranya gimana? Dengan saya tahu hal-hal mana yang berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dan ketika saya sudah tahu dan itu misalnya sudah terjadi, saya bisa melakukan tindakan antisipasi, tindakan pencegahan. Oke, ini ada beberapa pengertian tentang keselamatan pasien dan kesehatan kerja. Kita baca satu-satu ya. Ini menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani, baik fisik maupun psikis dari tenaga kerjanya, ya. Sehingga harapannya nanti mereka manusia tadi pekerjanya menghasilkan karya sehingga harapannya masyarakat adil dan makmur. Jadi di sini menurut Mangkunegara keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah program agar karyawannya apa? Sehat baik jasmani maupun rohani. Terus menurut Matis dan Jackson, keselamatan itu merujuk pada sejahtera fisik terhadap cedera. Jadi kalau selamat berarti selamat itu berarti ya tidak terkena cedera terkait dengan pekerjaannya. Sementara kalau kesehatan berarti kondisi fisik, mental sama emosi stabil. Itu adalah sehat. Saya ulangi, kalau keselamatan berarti saya bebas dari cedera. Nah, kesehatan di sini kondisi fisiknya, psikisnya, emosinya stabil. Oke, selanjutnya ini ada definisi dari Dekes bahwa secara keilmuan keselamatan kerja ini berarti ilmu yang mempelajari tentang cara pencegahan dan penanggulangan atas kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Bukan hanya kecelakaan ya, bisa saja penyakit akibat kerja. Terus selanjutnya adalah kalau secara hukum, keselamatan kerja adalah perlindungan agar tenaga kerja ini dalam keadaan selamat. Dan selama melakukan pekerjaan, termasuk dia dan orang lain yang berada di tempat kerja, ini aman, aman dari sumber bahaya dan proses produksinya meningkat serta bekerja lebih efisien. Yang tadi yang saya bilang efisien itu hemat hemat tenaga, hemat waktu, seperti itu. Jadi saya ulangi kalau secara hukum itu perlindungan agar si tenaga kerja itu selamat, bukan hanya tenaga kerja tapi orang yang ada di lingkungan tempat kerja tadi. Terus aman dari tidak mengalami kecelakaan, aman jauh dari sumber bahaya, terus bekerjanya lebih efisien. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja, unsur-unsur penunjang biar saya selamat itu apa? Yang pertama adalah adanya unsur keamanan dan kesehatan kerja. Terus selanjutnya adalah adanya kesadaran, ini yang penting karena tadi berdasarkan teori domino 80% disebabkan karena kesalahan pekerja. Jadi di sini pekerjanya harus sadar dulu bagaimana bekerja yang aman, seperti itu. Terus selanjutnya adalah teliti dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah teliti dalam bekerja kalau perawat berarti untuk apa? Keselamatan pasien ya.
Terus melaksanakan SOP dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Ya, jadi unsur-unsur ini upaya untuk melindungi pasiennya selamat, perawatnya selamat, dan perawatnya sehat. Terus selanjutnya adalah kita ke ruang lingkup keselamatan kerja. Jadi, ruang lingkup keselamatan kerja ini sangat luas, ya. Jadi keselamatan kerja ini termasuk bagaimana perlindungan teknis, perlindungan terhadap pekerja agar selamat, perlindungan terhadap bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang digunakan. Jadi, keselamatan kerja ini tidak hanya melindungi pekerja, tapi juga melindungi pengusaha dan pemerintah. Gimana aplikasinya? Jadi dengan adanya K3, otomatis bagi pekerja ini akan ada jaminan perlindungan keselamatan kerja. Akhirnya suasana kerjanya tentrem, saya nggak cemas lagi. Akhirnya kalau saya nggak cemas, saya nyaman, otomatis ya saya akan bekerja maksimal. Dan saya nggak kepikiran lagi, "Mbok, ada kecelakaan di tempat kerja saya." Seperti itu. Jadi sebagai jaminan ya bagi pekerja. Terus sebagai pengusaha ya otomatis apa, dapat mengurangi kecelakaan karena tadi kecelakaan itu otomatis menambah, biaya pengeluaran ya. Sehingga ruang lingkup keselamatan kerja bagi pengusaha otomatis, dapat mengurangi terjadinya kecelakaan. Terus bagi pemerintah dan masyarakat, jelas bagi pemerintah otomatis apa, kalau masyarakatnya pada patuh, pengusahanya pada patuh, pekerjanya pada patuh, ya otomatis harapannya masyarakat apa, harapannya pemerintah adalah masyarakat akan sejahtera ya dengan adanya kualitas produksi yang baik dari pengusaha, seperti itu. Bagi masyarakat sendiri ya otomatis apa, dia senang karena apa, terlindungi. Bagi pemerintah ya senang karena tujuan pemerintah tercapai, pengen masyarakatnya sejahtera. Oke, lanjut tujuan kesehatan dan keselamatan kerja ada 6. Yang pertama adalah memelihara lingkungan kerja yang sehat, karena lingkungan kerja ini penting ya, tadi berpengaruh sebanyak 20%. Terus selanjutnya tujuannya adalah mencegah dan mengobati yang memang sudah terjadi. Selanjutnya mencegah dan mengobati tadi kecelakaan, kalau yang ini adalah keracunan. Bisa aja keracunan ya dari bahan berbahaya. Terus selanjutnya adalah memelihara moral karena tadi psikis dari karyawan itu juga penting. Kalau dia burnout ya otomatis bisa aja mengurangi konsentrasi yang akhirnya bisa menyebabkan pasien jadi tidak selamat seperti itu. Terus selanjutnya adalah menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan dan merehabilitasi ketika memang pekerja ada yang sakit ataupun mengalami kecelakaan cedera akibat pekerjaannya. Terus selanjutnya adalah fungsi kesehatan kerja. Yang pertama adalah dengan adanya kesehatan kerja otomatis akan ada identifikasi dan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Artinya kita jadi melihat di sekeliling kita apa benda-benda yang berbahaya di sekeliling kita ketika kita bekerja. Misalnya, oh ketika saya perawat, oh saya tahu jarum, jarum itu tajam, takutnya akan melukai saya, gitu. Jadi yang pertama adalah identifikasi dulu. Terus selanjutnya adanya saran terhadap ini sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 nanti akan dipelajari lebih lanjut dengan Bu Reni ya. Terus selanjutnya adalah memberikan saran, informasi, edukasi tentang kesehatan kerja dan APD ya, alat pelindung diri. Terus melaksanakan surveillance terhadap kesehatan kerja. Surveillance itu hampir kayak program untuk program untuk me, mempertahankan biar karyawannya itu sehat, surveillance. Jadi makanya hampir sama seperti kayak akreditasi, dinilai kembali, ya.
Terus harus terlibat dalam proses rehabilitasi ketika memang sudah ada yang sakit, berarti ikut dalam program rehabilitasi dan mengelola P3 dan pertolongan pertama pada kecelakaan ya, dan tindakan darurat. Selanjutnya adalah tadi kan fungsi dari kesehatan kerja, kalau sehat ya, sekarang fungsi dari keselamatan kerja. Yang pertama adalah antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi praktek yang berbahaya, terus membuat desain pengendalian, terus menerapkan dan mendokumentasikan dan menginformasikan ya, ini penting. Terus selanjutnya adalah kita ukur, periksa kembali, kita lakukan evaluasi berdasarkan program yang tadi sudah kita terapkan. Oke, selanjutnya adalah pentingnya sistem manajemen K3, tadi hampir sama kayak yang kita pelajari di depan, apa perlu sih belajar K3? Yang pertama adalah alasan manusiawi. Artinya ketika kita sudah tahu bahwa, oh ada orang kecelakaan misalnya ketika atau ada perawat yang tertusuk jarum, terus kita biarkan aja tanpa melakukan besok mencegah perawat yang lain biar jangan sampai tertusuk jarum, kamu harus ini, kita tidak kasih tahu, tidak dilakukan manajemen K3, itu tidak manusiawi, ya, karena tidak menolong temannya. Selanjutnya adalah alasan ekonomi, karena kalau terjadi kecelakaan atau trauma akibat kerja, otomatis ada pengeluaran untuk mengobati, makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Terus selanjutnya adalah alasan undang-undang dan peraturan dan menjaga nama baik institusi. Undang-undang ataupun peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden ataupun keputusan menteri ataupun keputusan presiden terkait dengan K3 itu udah banyak banget ya, tinggal bagaimana kita akan melakukan atau tidak. Terus menjaga nama baik institusi, bayangkan misalnya, oh angka INUS di rumah sakit X tinggi, perawatnya yang terkena jarum juga tinggi, ya otomatis akan mempengaruhi nama baik ya, yang nanti akan berpengaruh ke akreditasi ataupun ke jumlah pelanggan. Selanjutnya adalah organisasi K3. Jadi yang perlu diketahui pertama, bahwa pengurus atau pengawas ini merupakan orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Dan si pengurus tadi punya tanggung jawab untuk ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ya. Ada di pasal 8, 9, 11 dan 14 bahwa pengurus atau pengawas tadi bertanggung jawab untuk jadi si atasan tadi bertanggung jawab terhadap untuk memeriksakan kesehatan tenaga kerjanya ya. Jadi kesehatannya itu tadi saya bilang bahwa bukan hanya kesehatan badan saja, fisik saja, tapi juga mentalnya juga, gitu ya. Terus kita cek kaitannya dengan sifat-sifat pekerjaannya juga, nanti ngaruh nggak, gitu ya. Jadi kesehatannya dicek dulu, apa saja yang dicek, fisik maupun psikis. Terus selanjutnya adalah selain dicek tadi, dia harus secara berkala juga. Jadi bukan hanya pas di awal tok mau diterima kerja, syarat diterima kerja itu harus sehat. Bukan hanya itu tok, tapi secara berkala. Dan dokternya, tenaga kesehatannya memang sudah ditunjuk. Kayak gitu. Dan memang rata-rata pabrik juga ada apanya, tim kesehatannya kan di situ. Terus pengurus atau pengawas tadi punya kewajiban untuk menjelaskan ke karyawannya tentang apa? Tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul di tempat kerjanya. Terus kita jelaskan juga tentang alat pengaman, alat perlindungan yang harus dipakai. Terus selanjutnya adalah kita jelaskan juga tentang cara-cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan. Kayak misalnya kita ngangkat barang, misalnya pekerja yang ngangkat barang itu diajari bagaimana mengangkat barang yang benar yang tidak menimbulkan cedera punggung, gitu ya. Terus pengurus pengawas tadi berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk pencegahan kecelakaan, terus kebakaran, terus wajib memberikan pertolongan
pertama. Terus ketika pun sudah ada kecelakaan, wajib dilaporkan ke pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk misalnya Menteri Tenaga Kerja, ya berarti harus dilaporkan ke bawahnya Menteri Tenaga Kerja tadi. Terus selanjutnya ketika dia punya aturan main, bagaimana bersikap, bagaimana menggunakan alat ini dan sebagainya, itu harus tertulis, petunjuknya tertulis ditempel di tempat kerjanya, biar karyawannya membaca dan mengaplikasikan, karena membentuk kebiasaan itu susah ya. Terus selanjutnya ini adalah undang-undang yang mengatur tentang K3, sebenarnya bukan hanya undang-undang, di sini aja ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, selain ini juga ada lagi ya, ada peraturan menteri, seperti itu. Jadi nanti boleh di-searching lagi di internet, bukan hanya ini, banyak. Ada peraturan menteri, peraturan presiden, keputusan menteri. Saya hanya bilang yang baru-baru saja ya. Di sini ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terus Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, terus yang PP yang baru, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. Nah, kesehatan yang PP ini dia akan menjelaskan ini. Ada standar kesehatan kerja dalam upaya pencegahan penyakit, dalam upaya peningkatan kesehatan, dalam upaya penanganan penyakit, dan dalam upaya pemulihan kesehatan. Ibaratnya si PP tadi ngomong biar tidak terkena penyakit akibat kerja bagaimana. Kalau misalnya sudah kena penyakit, bagaimana pemulihannya, bagaimana peningkatan kesehatannya, dan bagaimana penanganan penyakitnya. Kita bahas satu persatu ya. Saya ulangi, ini adalah standar untuk mencegah penyakit. Berarti harus ada tentang identifikasi, penilaian, dan pengendalian potensi bahaya kesehatan. Jadi di tempat kerja kita harus tahu dulu potensi apa yang hazard, yang bahaya itu apa aja. Terus selanjutnya adalah persyaratan kesehatan lingkungan kerja harus ada. Terus ada standar juga tentang kesehatan reproduksi, ada standar tentang pemeriksaan kesehatan yang tadi harus berkala, terus standar tentang penilaian kelayakan bekerja, maksudnya kalau dia sakit layak nggak sih bekerja, terus harus ada pemberian imunisasi atau profilaksis bagi pekerja yang berisiko tinggi, terus harus ada standar tentang pelaksanaan kewaspadaan, dan yang terakhir harus ada surveillance kesehatan kerja. Surveillance itu tadi kayak pengendalian mutu ya, kayak dinilai. Kalau dinilai oleh orang dari luar perusahaan, otomatis perusahaan tadi akan berusaha gimana menjalankan. Tapi kalau penilainya dari dalam, ya akan lebih mudah di lobby ya. Terus selanjutnya ini adalah standar untuk peningkatan kesehatan. Peningkatan kesehatan biar sehat berarti harus pengetahuan dulu, dikasih pengetahuan. Harus kebiasaan PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Harus juga pembudayaan membiasakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, terus penerapan gizi kerja, dan peningkatan kesehatan fisik dan mental. Terus selanjutnya adalah ini untuk upaya penanganan penyakit. Kalau memang sudah terjadi penyakit, berarti harus pertolongan pertama, terus harus didiagnosis dan ditata laksana, dan kalau gawat darurat itu harus dirujuk, seperti itu. Terus selanjutnya pemulihan medis dan pemulihan kerja. Oke, terus selanjutnya adalah ini ada perbedaan tentang hazard sama risiko. Jadi kalau hazard ini adalah bahaya. Bahayanya di tempat kerja tuh apa aja sih? Jadi benda apa sih, benda intrinsik ya? Bukan benda intrinsik, maaf. Ketika saya bekerja, hazardnya apa? Bendanya apa yang menimbulkan bisa menyebabkan cedera pada saya. Dan itu dari dalam benda itu sendiri ya. Ketika saya sebagai di rumah sakit, apa sih yang bisa jadi hazard? Otomatis jarumnya, iya kan? Otomatis obatnya, kalau salah kan otomatis bisa menimbulkan bahaya ya. Jadi hazard ini adalah bendanya.
dan kombinasi dari kekerapan, durasi, lama penggunaan, dan severity, dampak dari, penggunaan. Tapi kalau, resiko ini gabungan dari hazard sama exposure, sama paparan. Nah, tapi memang belum terjadi. Contohnya adalah hazard di sini kita ada gambar di sini, hazard di sini adalah ada, ikan paus. Ikan paus berarti adalah termasuk hazard atau bahaya. Hazard ini bahaya ya. Nah, resikonya adalah saya bisa, tertelan paus ketika saya berenang, mudah nggak? Nah, jadi yang namanya risiko adalah gabungan hazard si ikan paus ini dengan exposure paparan ketika saya berenang. Kalau saya nggak berenang, ya otomatis itu nggak jadi resiko. Tapi ketika saya berenang dan ada paus, saya jadi beresiko, punya kemungkinan kecenderungan untuk dimakan oleh paus. Ada gambaran nggak bedanya hazard dengan resiko? Saya ulangi, hazard ini adalah bahaya, resiko ini adalah gabungan dari hazard dan exposure atau paparan. Nah, ini lebih jelas lagi. Di sini hazard, contohnya benda ya, berarti yang bisa menimbulkan bahaya. Air, selanjutnya adalah bensin, selanjutnya adalah ketika kita, nyetir, ini adalah hazard bahaya. Nah, resikonya adalah ketika air tadi ditambah dengan anak kecil yang berenang tanpa didampingi orang tua. Mudah nggak? Terus bensin tadi ditambah dengan paparan lingkungan. Paparan lingkungan contohnya api. Ya otomatis bisa terjadi resiko kebakaran. Terus tadi saya lagi nyetir mobil, terus ditambah paparan saya pegang HP. Nah, ya kan berarti driving ditambah pegang HP. Akhirnya bisa terjadi kecelakaan lalu lintas. Mudah ya sampai sini ya tentang hazard sama resiko. Kenapa? Karena istilah ini nanti akan banyak di penggunaan istilah kesehatan dan keselamatan kerja maupun di apa keselamatan pasien, kejadian nyaris cedera atau KTD, kejadian yang tidak diharapkan. Ya, sementara itu dari Putri, silakan nanti kuisnya dikerjakan, forum diskusinya diisi. Atau kalian nanti kalau ada yang nggak mudeng, bisa ditanyakan di forum. Terima kasih, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin. Orang tua kalian juga diberikan kesehatan selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.